Orang ini yang menawarkan sama si Rudi Simamora, bukan si Rudi Simamora meminta. Dia menawarkan, tentu dia menerima. Tapi gobloknya otak si Paul Sang ini, kawan. Tolong sampaikan kepada Paul Sang. Otak kau nggak ada. Hari ini si Rudi sudah masuk trap cell. Tahu trap cell apa? Itu sel yang paling butek. Di situ berak, di situ minum gelap, tak ada cahaya. Gara-gara orang ini, anjing Paul Sang ini. Kenapa aku bilang anjing? Itu harusnya dia rahasiakan. Karena itu sangat berbahaya, nggak boleh menelepon dari penjara. Goblok, Paul Sang goblok, otak kau kerbau, babi. Isi kepala kau kotoran, Lisnora, Simatupang. Kau juga goblok. Kalaupun ada orang atau oknum di luar sana yang menuding Galarua atau memfitnah bahwa setelah saya dikunjungi oleh pihak Galarua, maka saya semakin tersiksa karena saya dimasukkan ke dalam sel tikus, itu tidak benar atau fitnah kepada Galarua. Dan keluarga saya tidak pernah menolak bantuan dari Galarua, tetapi justru berterima kasih kepada Galarua karena saya diperlakukan seperti keluarga di masa saat kami kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan satu berita luar biasa, di mana ya ternyata apa yang disampaikan oleh Rudi, sang debater ya, atau yang dikenal dengan nama Wak Donat, yang mengatakan bahwa gara-gara Paul Jang, Rudi Simamora dijebloskan ke trap cell ya, atau sel monyet. Itu ternyata semua adalah fitnahan dan dibantah langsung oleh Rudi Simamora. Ya, jadi ternyata itu semua adalah fitnah yang dilakukan oleh Rudi Yohanes atau Wak Donat dengan tujuan agar orang simpati kepada perjuangan dia. Agar orang ya kembali melihat bahwa hanya dialah yang menolong Rudi Simamora. Hanya dialah yang mendukung Rudi Simamora. Ternyata faktanya itu semua adalah tipuan. Bahkan yang membantahnya itu langsung Rudi Simamora ya. Rudi Simamora sendiri yang membuktikan bahwa kabar tersebut adalah hoax, kabar tersebut adalah fitnah. Jadi memang kita tahu, Wak Donat ini sangat suka ya, dia buat fitnah-fitnahan dengan tujuan apa? Dengan tujuan tentu saja keuntungan kepada dirinya. Agar orang, ya orang-orang Kristen tentunya, ini jadi tidak percaya dengan Paul Jang dan kembali mempercayakan donasinya kepada Wak Donat. Begitu juga dengan tujuan agar orang-orang kasihan dengan Rudi Simamora. Oh, kasihan ya dia, kondisinya menyedihkan. Padahal faktanya, kondisi Rudi Simamora baik-baik saja. Dan semua yang disampaikan oleh Wak Donat itu adalah tipu-tipuan karena tidak ada bukti sampai sekarang. Kecuali ya bukti transfer uang senilai kurang lebih 11 juta kepada istri dari Rudi Simamora. Itu pun ya, itu pun kita nggak tahu sebenarnya berapa uang yang masuk. Bisa jadi uang yang masuk lebih banyak ya. Bahkan di awal-awal saja sudah ada ratusan juta. Sudah ada ratusan juta, tapi yang disalurkan hanya 11 juta. Tetapi itu internal mereka lah, kita nggak usah ikutan, dan saya rasa teman-teman Kristen juga nggak bodoh-bodoh amat ya. Jadi di sini saya katakan bahwa teman-teman Kristen juga saya rasa sudah ikut cukup lama sehingga bisa membedakan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Paul Jang jebloskan AB ke trap cell. Ya, kita dengarlah bentar. Ya, walaupun saya sudah muak juga sih dengar yang inian.
Tes. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Dan selamat berjumpa debaters. Kawan-kawan, pada pagi hari ini saya sengaja tampil, hadir ke pagian ya. Karena saya memang ada jadwal ingin ke Pekanbaru ya, ingin menjemput sesuatu ya. Jadi pulangnya mungkin malam, maka sebelum berangkat saya sempatkan biar ada beli beras kami. Biar si Paul Zhang kepanasan ya. Dan JCC, pokoknya itulah pendebat-pendebat lain baik Kristen maupun Islam nanti kepanasan melihat pernyataan saya, biar ada beli beras. Kawan-kawan, tadi malam saya pulang dari rapat jam 11. Saya tontonlah videonya Paul Zhang. Paul Zhang adalah pengkhianat. Hati-hati kalian kawan, pengkhianat. Kenapa saya katakan pengkhianat? Dia putar rekaman suara si Rudi Simamora di depan publik, sementara Rudi Simamora di dalam sel. Inilah bodohnya Paul Zhang. Sudah aku bilang dia hanya untuk konten, hati-hati. Sama Rudi Simamora sama keluarganya memang udah aku bilang. Hati-hati terhadap Paul Zhang. Dia hanya untuk memanfaatkan kalian, tidak ada niatnya menolong. Dia hanya untuk ngambil konten, setelah dapat konten dibuatnya sejenis permusuhan, maka donasi dia tilep. Semua kepentingan kalian dia tutup. Betul saja kawan. Saya tidak bohong. Meskipun saya difitnah dan terlantarkan Rudi Simamora, saya punya bukti-bukti kawan, tak pernah saya terlantarkan dia. Bahkan beberapa hari yang lalu pun dia masih saya sangui ya. Tunggu dulu kawan, sabar ya. Sekarang kita lihat dulu pernyataan daripada Paul Zhang ya kawan-kawan ya. Biar kalian paham apa yang dilakukan oleh Paul Zhang, di mana pengkhianatannya ya. Hati-hati terhadap Paul Zhang, dia ini pengkhianat bangsa. Selain pengkhianat bangsa, dia juga pengkhianat pertemanan. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi, maka dia akan membeberkan semuanya. Ini pengkhianat namanya kawan. Jangan main-main. Ya. Kondisi Rudi Simamora harusnya dia rahasiakan. Si Rudi Simamora memakai handphone dari penjara. Itu tidak dibenarkan. Ya, kita lihat ini kawan. Ngeri Paul Zhang ini, hati-hati kalian kawan. Kalau apa-apa dengan saya satu hari nanti, jangan pernah minta bantuan sama Paul Zhang. Penggemar saya dengar ini. Apapun yang terjadi dengan saya di kemudian hari, jangan pernah meminta kepada Paul Zhang bantuan apapun. Karena dia hanya untuk konten. Ya. Kita masuk ke itunya, dikonteni dia dapat keuntungan, habis itu dibuatnya permasalahan, dibilangnya tutup gerbang satu pintu, biar donasi dia ocop sendiri ya. Nah ini, sekarang saya putarkan video berbahaya nih kawan, kurang ajar Paul Zhang, kenapa saya hadir pagi, siapa tahu mau dihapusnya. Anak Batak ya, jadi saya tunjukkan aja nih. Atau gimana ya, saya screenshot dulu semuanya, lalu saya tampilkan begitu ya. Siap. Tapi ini ada rekamannya dulu, ada beberapa, dia ada kiriman rekaman. Contohnya ini ya, kedengaran nggak nih? Mana nih? Oh hilang. Salam bang, maksudku kan gini bang, awak kan di penjara bang. Kalau memang abang mau membantu bang, abang suruh aja datang bertamu ke penjara bang, dari situ kasih kuasa bang. Kayak gitu maksudku bang. Kedengaran nggak tuh? Kedengaran? Jelas ya? Kedengaran Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Gini bang, kawan abang suruh datang ke penjara bang, bertamu, biar aku bisa berbicara bagaimana jalan keluarnya bang, itu maksudku bang. Abang nggak bisa, tapi kawan abang suruh ke penjara, nanti kawan abang itu yang menyampaikan sama abang, kayak gitu maksudku bang. Terima kasih bang. Ya. Bang, aku minta nomor WA Bu Nis bang.
Aku perlu kali aku bang, karena aku pun kan udah dalam proses persidangan bang. Aku meminta nomornya aja dari abang. Tolong ya bang, ya kirim ke sini nomor ibu Lis ya bang. Makasih bang. Karena kan memang yang semalam yang abang kasih itu terhapusku bang. Karena kan malam bang di penjara bang, nomor-nomor itu kan habis telepon harus langsung dihapus. Jadi Ya, itu ya. Jadi dia ngubur-ngubur. Memang kita tawarkan, ya. Kita menawarkan. Nah, goblok. Sekarang sudah kalian dengar ya. Orang ini yang menawarkan sama si Rudi Simamora, bukan si Rudi Simamora meminta. Dia menawarkan, tentu dia menerima. Tapi gobloknya otak si Paul Zhang ini kawan, tolong sampaikan kepada Paul Zhang. Otak kau nggak ada. Hari ini si Rudi sudah masuk trap cell. Tahu trap cell apa? Itu sel yang paling butek. Di situ berak, di situ minum gelap, tak ada cahaya. Gara-gara orang ini, anjing Paul Zhang ini. Kenapa aku bilang anjing? Itu harusnya dia rahasiakan. Karena itu sangat berbahaya, nggak boleh menelepon dari penjara. Goblok, Paul Zhang goblok, otak kau kerbau, babi. Isi kepala kau kotoran, Lisnora, Simatupang. Kau juga goblok, kau jual kawan kau sesama Batak, goblok sama si Paul Zhang. Hanya demi keuntungan kalian semua. Otak kau nggak ada Lisnora. Berbangga-bangga kau di situ. Goblok kalian semua, goblok. Mana bisa dari penjara menelepon? Ini harus dirahasiakan. Tapi karena anjing ini Paul Zhang untuk kepentingan pribadinya, si muka pantat, di trap sel dia sekarang. Kurang ajar ini. Kau juga Lisnora. Perempuan apa kau? Boru Batak lah kau, boru Batak. Kau tawarkan sama si Rudi Simamora hanya untuk konten. Kan kurang ajar kalian. Terus kalian beber-beberkan. Pakai otak kalian itu sedikit. Jangan jadi company. Pengkhianat. Kurang ajar kalian. Kalau aku kalian bilang nggak apa-apa, aku masih di luar sel, yang di dalam sel jangan sekali-sekali. Apapun yang info dari sana, aku bilang. Jangan keluarkan kalian ke publik. Tapi otak kalian otak lembu semua anjing. Lembu. Tapi memang ini juga kesalahan si Rudi Simamora. Mau memakan iming-iming dari Paul Zhang. Kita menawarkan katanya. Kenapa kau makan Rudi? Aduh, udah ku ingatkan kau. Selolah bermain, tahan penderitaan itu sedikit. Kalau gaya kau, oh saya sudah siap, ini pilihan hidup saya jadi pendebat. Aduh, belum ada yang bisa seperti sang debater. Tahan menderita. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi begitulah si Wak Donat sok-sok marah ya dengan membuat pernyataan bahwa gara-gara Paul Zhang and the gang, Rudi Simamora masuk ke sel khusus karena ketahuan menggunakan HP. Dia bilang nggak boleh gunakan HP di dalam lapas. Ini saya agak bingung gitu, karena setahu saya di lapas itu ya orang bisa menelepon dengan cara apa? Ada nih saudaranya atau orang yang berkunjung. Terus orang yang berkunjung ini ya gunakan HP-nya untuk menelepon. Kalau nggak gimana ceritanya orang di dalam sel itu bisa berhubungan dengan keluarganya dan juga ya pengacaranya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, bukan di dalam penjaranya dia pakai, tapi setelah dipanggil ya di dalam ruangan pertemuan baru boleh. Itu memang hak dari ini, dia punya tawanan ya atau dia punya tahanan. Jadi aneh sekali kalau dibuat fitnah-fitnah seperti ini, tapi yang saya bingung gitu, banyak orang-orang Kristen itu yang terperdaya ya, banyak orang-orang Kristen itu yang istilahnya percaya gara-gara omongan si Wak Donat ini kan menggebu-gebu gitu kan, sampai marah-marah, sampai ya cakap kotor lah kita bilang ya, sampai cakap-cakap kotor, maki-maki orang-orang di tempat Paul Zhang. Supaya apa? Supaya orang ya, oh hanya dialah yang benar-benar berjuang demi Rudi Simamora. Kan tujuannya itu, membangun image seakan-akan hanya dialah yang berjuang demi Rudi Simamora. Dan mengatakan bahwa, oh kondisi si Rudi Simamora sekarang sangat memprihatinkan, sangat kasihan. Sebelumnya dia dapat sel khusus, sekarang udah enggak gitu kan. Ya, jadi inilah saya bilang ya, membangun
opini dan framing, dan saya cukup capek untuk meladeni yang ginian, jujur ya. Meladeni orang-orang yang kerjanya buat framing, buat fitnahan gitu kan. Di sini saya mencoba jadi netral saja, karena nggak ada kepentingan juga, ya. Dan saya cuma ngasih data-data aja berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Ini dibuat sama Rudy kan 1 minggu lebih ya, sudah 9 hari yang lalu, dengan mengatakan bahwa, wah dia masuk trap cell dan bla 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 gitu kan. Ya, demi apa? Ya sekali lagi saya katakan ya, coba kalian pikir, apa yang dilakukan Rudy ini tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang-orang melihat Paul Jang jelek, melihat dia yang baik, kan begitu. Tujuan video ini adalah supaya Paul Jangnya jelek, dia yang baik. Hanya dialah yang berjuang demi Rudy Shimamura. Terus yang kedua, agar orang kasihan dengan kondisi Rudy Shimamura. Nanti kan ada yang nanya, Bang gimana supaya Rudy Shimamura itu keluar dari trap cell itu, sel khusus itu. Gimana caranya? Oh kita bantulah. Ya kita bantu dengan cara begini-begini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya supaya orang kasihan dan kasih donasi lebih banyak. Donasinya ke siapa? Apakah ke Rudy Shimamura? Tentu saja tidak, kawan-kawan. Donasinya ke rekening Wak Donat. Seperti biasa, ke rekening Wak Donat. Nah, nanti dia baru keluarkanlah recehannya. Nah, ini ya, saya udah kasih 5 juta. Ini saya sudah kasih 3 juta. Padahal yang masuk ke rekening dia, ratusan, kawan-kawan. Ratusan. Ya, paling sedikit ratusan. Bahkan bisa jadi salah-salah bisa tembus miliaran. Kalau dia terus bisa membangun image yang positif, ya, dia bisa membangun image supaya orang Kristen kasihan dan percaya donasi ke dia, bisa miliaran ini kawan-kawan, bisa miliaran. Ya jangan main-main. Oke, dan kita akan perlihatkan bukti ya dari Rudy Shimamura langsung. Ini bukan dari saya ya, langsung dari Rudy Shimamura yang menyampaikan bahwa semua kabar ya yang dibuat oleh Rudy Yohanes itu semua adalah kabar bohong. Itu adalah fitnah kepada Galarua. Ngeri kawan-kawan ya. Fitnah loh rupanya. Dan saya, aduh, mereka ini memang orang yang bisa menghalalkan segala cara, termasuk membuat fitnahan-fitnahan. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, ini dari Rudy Shimamura langsung. Kan dia sih sebenarnya telepon saya beberapa kali gitu loh. Nah, karena rupanya dia tidak tahu apa yang terjadi di luar gitu ya. Kelihatannya istrinya juga jarang berkunjung ya. Jadi dia telepon, bagaimana Tok katanya, bantuan yang untuk saya bisa dibantu nggak dari Galarua katanya. Lalu saya ceritakanlah semuanya. Semua saya ceritakan, termasuk fitnah-fitnah yang akhirnya terjadi sama kita, terutama saya pribadi gitu ya. Nah dia juga kaget ya kan, dia bilang, loh kok kita pelayanan kita jadi begini katanya. Di mana arti pelayanan kita kalau sampai seperti itu? Katanya gitu. Gimana apologet kita sibuk berapologet kok jadi begini katanya. Ya, kami bukan apologet, saya bilang gitu. Kalian yang apologet, saya bilang gitu. Ya itu maksud saya memang bukan itu katanya, tapi ya itu ya orang-orang lain gitu loh, sang debitur katanya. Nah, ya itu makanya yang terjadi akhirnya begitu, saya bilang gitu. Dan anehnya istrimu kok bisa apa dengan dia katanya. Dan satu hal juga menurut informasi dari Pak Yarman ya, ini keterangan dari anak Batak ya, bahwa ternyata istrinya katanya ditakut-takutin karena jangan berhubungan dengan DPO gitulah intinya itu. Ketakutan istrinya, kata ini keterangan dari anak Batak ya ke Pak Yarman, ya kan? Nah itu, nah ini orang-orang gila juga yang menilai kita DPO apa kita, ya kan? Pak Paul sendiri pun bukanlah DPO apaan? Ya itu, jadi kelihatannya ditakut-takutin, makanya istrinya jadinya nggak mau menerima telepon dari kita. Ya sudahlah, itu kan hak mereka. Saya bilang gitu. Dia tanya juga, bisa nggak Galarua bantu saya katanya. Nah kita harus, saya harus bicarakan dulu dengan pengurus. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa putuskan sendiri, dan kita juga
dalam hal ini kita harus pelajari juga gitu. Ya ikutin aja lah dulu alurnya, saya bilang gitu. Ikutin aja dulu sidang, saya bilang gitu. Nantilah kita lihat situasinya seperti apa, nanti kita pelajari. Yang pasti kami bukanlah tidak membantu, katanya. Oh, dia tanya lagi, apakah fitnah yang keji terhadap itu penyebabnya adalah saya, katanya gitu. Ya secara tidak langsung ya memang begitulah jadinya, saya bilang gitu. Karena sebab hinaan fitnahan terhadap saya itu ya diawali dari masalah kasus penistaan agamanya itu, saya bilang gitu. Justru karena sebenarnya kita ingin menolong lah, makanya jadi begitu. Banyak yang usil soalnya, saya bilang gitu. Jadi ya kami juga nggak bisa berbuat apa-apa, yang pasti kami sudah berusaha untuk menolong, bukan kami tidak menolong, yang lain aja kami tolong. Gitu. Tapi kalau terlalu banyak orang-orang yang usil seperti ini ya kita apa boleh buat, kita untuk saat ini stop dulu, saya bilang gitu. Jadi ya minta tolong, tadinya dia bilang kalau begitu, bisa nggak minta tolong itu pribadilah yang bantu saya, katanya gitu di penjara. Saya nggak bisa putuskan itu juga toh, saya kan punya keluarga, saya ada suami, segala sesuatunya saya harus diskusikan, apalagi kan ini menyangkut uang, saya bilang gitu. Itulah jadi sangkin kasihan juga sih sebenarnya, kasihan gitu. Cuman ya itulah keluarganya juga. Saya tetap tegaskan, saya tegur, saya marahin istrimu, saya bilang gitu. Karena ya saya lihat kurang kooperatif. Ya harusnya ya kita udah ada niat membantu begini, harusnya dialah yang lebih proaktif, misalnya menghubungi kita. Ini enggak, saya bilang gitu. Kita yang banyak menghubungi itu pun enggak dijawab, enggak dibalas. Nah, itu suratnya ya. Mau dibacain nggak, Pak? Bisa dibacain nggak? Bisa. Saya baca ya, Pak. Ya. Nih. Surat pernyataan. Saya yang bernama Rudi Simamora, alamat Dusun 13, Desa Mulyarjo, Sunggal. Alamat sekarang Rutan kelas 1 Medan Tanjung Kusta. Dengan hati yang ikhlas mengucapkan terima kasih kepada Galarua yang telah peduli mengutus pengurus Galarua Sumut melihat keadaan saya di penjara. Terima kasih juga bantuan yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalaupun ada orang atau oknum di luar sana yang menuding Galarua atau memfitnah bahwa setelah saya dikunjungi oleh pihak Galarua, maka saya semakin tersiksa karena saya dimasukkan ke dalam sel tikus, itu tidak benar atau fitnah kepada Galarua. Dan keluarga saya tidak pernah menolak bantuan dari Galarua, tetapi justru berterima kasih kepada Galarua karena saya diperlakukan seperti keluarga di masa saat kami kesusahan. Kami juga berharap kepada Galarua tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Tanjung Kusta, Rabu 1 Februari 2023. Anak Batak, strip Rudi Simamora. Oke, Pak Paul. Nih. Kwitansi bukti penerimaan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Rudi Simamora, strip Anak Batak. Alamat Rutan Tanjung Kusta, Medan kelas 1A.
telah menerima dana tunai kemanusiaan dari Galarua sebesar 1.301.110. Medan 2023, Rudi Simamora, yang menyerahkan Yarman Gulo, Ketua Galarua Sumut. Oke, Pak. Kemudian fotonya ada ya, Pak ya? Udah ya tadi ya fotonya. Ya, ini anak Batak jelas, dan tadi juga tulisannya tulisan anak Batak sendiri, tulisan tangan. Nah, ini yang berbatik adalah Ketua Galarua Sumut, yaitu Pak Yarman Gulo. Oke, Pak Paul. Sekian informasinya tentang kunjungan ke penjara menemui anak Batak hari ini. Wah, bagus sekali ya Kak Liso ya. Ya, Artinya inilah fakta, inilah namanya bukti gitu. Ini pakai betul. bukti, bukan framing-framing. Ya, memang kita dengar selama ini dituduhkan bahwa gara-gara Galarua lah anak Batak dirinya ditaruh di sel tikus katanya gitu kan. Dan tidak ada yang mau terima bantuan dari Galarua katanya gitu. Ini akhirnya membuktikan framing itu adalah tipuan, framing palsu dan botol gitu. Betul. Betul. Jadi artinya bahwa ternyata anak Batak langsung yang meminta tolong kepada Galarua. Ya, secara organisasi, karena kan kita bukan individu ya, Kak Liso ya. Iya, betul. Yang lebih berpotensi untuk ada kecurangan sebenarnya ya pribadi-pribadi ya. Kalau organisasi kan sudah jelas ya. SOP-nya jelas, kita SOP-nya jelas. Yang pribadi-pribadi ini yang diragukan, emang benar-benar nggak sesuai yang diserahkan dengan yang masuk ke rekeningnya. Siapa yang tahu kan? Kan nggak dibuka kan? Tapi kalau iya, ya bisa jadi dia bilang 10 juta, taunya ada 20 juta. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang cross check kan? Nggak ada yang cross check. Nah, ya itu. Ya kecuali orangnya mau transparan ya kan, ini donasi yang untuk anak Batak ini jelasin atau tunjukkan, baru bisa dipercaya. Kalau pribadi-pribadi susah. Jadi anak Batak juga tidak bodoh lah untuk lebih percaya pribadi daripada organisasi. Dia sendiri yang ngomong ke saya kok, percaya dengan Galarua, mau apa lagi ya kan? Jadi kalau ada yang goreng-goreng di luar sana, ya kasihan sekali. Itu sebenarnya ya sirik tanda tak mampu gitu loh. Ya buktinya ya anak Batak sendiri ya sangat menyambut baik dengan kedatangan kita, bantuan-bantuan kita gitu, dan harapannya juga ke depan ya dia berharap, ya memang bilang ke saya, dia berharap Galarua membantu gitu. Tapi saya sejauh ini tidak menjanjikan apapun. Tidak saya janjikan apapun. Yang penting saya katakan ke dia bahwa kita untuk saat ini masih menyerahkan dana yang sudah terkumpul. Betul. Nanti berikutnya akan kita pikirkan lagi. Saya bilang gitu. Saya nggak janjikan apa-apa. Ya, jangan janji apa-apa karena ada indikasi memang kong kali kong juga, ya kan. Jadi anak Batak asalnya diperalat untuk cari duit. Nah, dia kan bego, ya kan, cuma supir angkot. Sementara si Rudi Yohanes sudah biasa cari duitnya dengan cara begitu, ya kan, dengan cara malak donasi kan. Nah itu kita jangan bantu dulu, selesai semuanya, udah kolaps semua baru kita bantu nanti. Biar kolaps dulu semuanya, jadi supaya anak Batak ini selama masih ada hubungan dengan sidang dan lawyer, anak Batak akan kerjasama dengan Rudi Yohanes buat malak donasi. Jadi kita biar kolaps semua dulu dah, nggak bakal mati kok. Iyalah, Pak. Nggak bakal mati, kelaparan nggak pasti ada yang pelihara. Cuma nanti kalau sudah selesai semua, sudah nggak ada urusan keluar duit yang buat lawyer. Nanti kan alasan ini buat lawyer, ini buat ini. Wah, Rudi Yohanes mah banyak cakap dia kan. Buat inilah, buat itulah. Nggak taunya buat dia tuncit di mana itu kan. Ngomongnya buat lawyer, nggak taunya buat tuncit ya kan. Kita nggak usah bantu apa-apa dulu. Udah biarin lepasin aja. Selesai putusan sidang,
Udah dia jalanin, mau 2 tahun, mau 10 tahun, nah baru nanti kita pikirkan. Ya, ini di foto begini ini tidak melanggar hukum karena yang ngambil foto ini sipirnya sendiri, saudara. Karena ini kan untuk barang bukti organisasi. Jadi masuk ke ruang khusus, kita minta untuk difoto khusus ya. Ya, betul. Saya kalau besuk orang, saya bayar, ya saya bayar, bukan sebenarnya nggak usah bayar juga nggak apa-apa karena formal, kunjungan formal, bukan kunjungan keluarga, ini kunjungan formal, saudara, kunjungan dinas. Jadi ada ruangan khusus privat boleh disediakan oleh LP, saudara ya. Ya tentu saudara harus ini ya, tetap harus uang rokok segala macam tetap harus ada, ya tetap harus ada. Nah ini kebetulan Pak Yarman ini adalah pembina rohani LP ya, yang kalau pelayan. Jadi tentu saja jadi ya nggak perlu bayar, ya nggak perlu bayar, bisa pendekatan minta ruangan khusus, begitu ya. Tapi seharusnya. Ya, teman-teman udah dengar ya. Jadi memang ya si Rudi Simamora ini kondisinya baik-baik saja. Ini disertai foto. Bahkan Rudi Simamora sendiri yang tulis tangan menyampaikan bahwa dia baik-baik saja dan itu semua adalah fitnah. Ini baru namanya bukti. Kalau cuman ngomong, semua orang juga bisa. Gara-gara kamu, ya dia sekarang sakit jantung. Gara-gara kamu dia dipukulin. Ya dia tersiksa. Dia sekarang kondisinya parah sekali gitu. Aduh. Cuman ngomong ya. Itulah saya bilang teman-teman di luar sana, hati-hati kawan-kawan. Kalian juga punya akal. Kalian kalau mendapatkan satu info, coba kalian telaah dulu. Benar nggak? Benar nggak yang dia sampaikan? Masuk akal nggak yang dia sampaikan? Kalau kalian nggak bisa berpikir sendiri, kalian ajak teman-teman kalian di luar, ya, analisa hal tersebut. Bisa nggak? Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dengan yang namanya mafia donasi. Kalau framing, ya nipu-nipu, kita nggak sanggup lah. Jujur ya, saya angkat tangan menghadapi orang-orang beginian. Angkat tangan. Bahkan ya, saya malas sebenarnya menceritakan hal-hal yang terjadi sama saya. Saya beda dengan satu kawan ini ya, yang bisa dengan PD-nya bilang, wah nanti kalau ada apa-apa sama saya, ya para pendukung saya, para fans saya jangan minta tolong sama Paul Jang gitu. Macam betul aja ada fans ya, macam betul aja gitu kan. Jadi saya nggak sanggup lawan orang-orang seperti ini, jujur ya nggak sanggup karena memang mereka ini bisa menghalalkan segala cara. Bahkan ya kalau mau dibilang ya saya kondisinya benar-benar babak belur dibuat sama Wak Donat, harus saya akui. Nggak sanggup saya lawan dia, angkat tangan. Karena dia bisa menghalalkan segala cara dan itu nggak bisa saya lakukan, kawan-kawan. Hati nurani saya nggak bisa seperti dia gitu, nggak sanggup. Itulah saya lebih memilih ya udahlah hindarilah, menghindari pertempuran yang nggak ada gunanya melawan orang-orang seperti ini. Itulah kenapa saya belakangan ini malas bahas yang ginian. Ya, malas bahas ginian karena mereka bisa ya dengan cara-cara fitnah, dengan uang pun nggak segan-segan. Jadi saya bayar harga loh. Saya bayar harga dalam melawan mereka ini. Kalian saja yang nggak tahu berapa banyak ya pengorbanan saya dalam perjuangan jihad melawan para penghujat ini. Saya kehilangan semua. Jujur saya katakan, saya kehilangan semua. Ya, kalian pikir di Jakarta ngapain gini kalau enggak? Tapi ya sudahlah. Ya kita ceritakan ke penonton itu juga nggak akan membantu apapun. Ya, nggak akan membantu apapun. Jadi kita kembali ke tema ini. Kalian sudah dengar sendiri ya bahwa yang dikatakan sama Wak Donat ini semua nggak lebih daripada tipu-tipu. Ya, nggak lebih daripada tipu-tipu untuk menarik simpati orang. Jadi itulah yang terjadi. Dan sekali lagi ya, saya menghimbau teman-teman Kristen jangan gampang lah dikelabui-kelabui info-info. Kalian harusnya cross-check. Ya, kalian dapat info dari satu pihak, ya kalian cross-check dengan pihak satu lagi. Nanti kalian yang simpulkan sendiri, mana yang benar, mana yang nipu. Atau mungkin dua-dua salah, ada miskomunikasi. Kan bisa jadi juga seperti itu kan. Oh, nggak ada yang benar, mereka silap atau mereka salah. Komunikasi doang gitu, sehingga terjadilah pendapat seperti itu. Ya silakan. Itulah saya bilang, jadi penonton itu pun harus bijak. Jadi penonton pun harus bisa melihat gitu kan, apa yang terjadi sebenarnya. Terus masalah kondisi-kondisi kayak penjara itu kan kondisi umum dan kalian bisa tanyakan di luar. Atau enggak kalian bisa search di Google gitu. Sesimpel itu kok.
Jadi sekali lagi ya, kondisi Rudi Simamora itu baik-baik saja, dan saya juga dapat info sih. Ya, kondisinya baik-baik saja dan ya dia nggak ada masalah gitu. Yang dia nggak nyangka adalah kenapa uang donasi yang dia dapatkan dikit. Nah, itu yang dia nggak nyangka gitu kan. Istrinya cuma dapat 11 juta dan dia cuma dapat recehan gitu. Karena di otak dia kan bisa dapat ini ratusan gitu. Wah, ratusan juta ini bisa dapat gitu. Sedangkan dia minta sama donatur aja, donatur bisa kasih motor. Yang notabene harga motor tuh 18 juta, kawan-kawan. Bisa langsung dikasih 18 juta dari satu orang. Apalagi sudah masuk penjara. Dia pikir bisa dapat ratusan juta. Ya, dipikir sama Rudi Simamora kan seperti itu. Jadi ini, ya, nggak sesuai harapan dia saja gitu. Kalau kondisi baik-baik saja. Kalau Wak Donat, ya tentu saja ya. Kita nggak tahu berapa rekening yang udah masuk tempat dia, tapi kita ingat. Kita ingat sekali bagaimana dia dulu memfitnah ya Yusuf Manubulu dengan mengatakan, oh Yusuf Manubulu ini nggak transparan, dia keluarkan 100 juta lebih. Tapi yang masuk ke rekening dia udah berapa? Buka rekening itu. Ya, dia koar-koar suruh buka rekening Yusuf Manubulu. Tapi begitu giliran dia, ya nggak dibuka juga. Rekening dia ada dibuka nih, nggak ada dibuka. Ya sama aja gitu kan. Apa bedanya? Apa bedanya Wak Donat sama Yusuf Manubulu? Sama. Sama-sama cuma ngasih uang receh gitu kan. Yusuf Manubulu kasih ke KC atau Watma ya, 100 juta lebih. Yang masuk ke rekening dia kita nggak tahu. Wak Donat kasih kepada istrinya Rudi Simamora, itu 11 juta. Yang masuk ke rekening dia kita nggak tahu. 10% ini daripada kasusnya KC ya. Ya bisa jadi yang masuk ke Wak Donat, ya tahu sendirilah. Ya tahu sendirilah berapa gitu. Dan itulah yang terjadi. Ya, dan memang ya seperti itulah yang mereka lakukan. Ya, seperti itu yang mereka lakukan. Jadi kita cuma menyimak saja, kita menonton, dan sidangnya Rudi Simamora itu udah yang kedua. Kemarin yang kedua kali ya. Kemarin yang kedua kali, dan saya malas bahas sebenarnya, karena kalian tahu sendiri ya, kalau kita bahas nanti ujung-ujungnya jadi difitnah. Saya akan difitnah-fitnah terus. Dan sebenarnya saya capek juga, kadang-kadang ada penonton muslim yang termakan fitnahan itu, ada penonton muslim yang istilahnya begitu polos gitu, begitu polos makan statement-statement dari orang, terus nanyakin ke saya, dan saya capek jawabnya. Saya bilang, kalian nih, apa nggak bisa lihat sendiri apa yang terjadi gitu kan. Terus, di sini ya, saya katakan, ya biarkanlah mereka berproses, nanti kita kabarkan hasilnya saja. Ya, kita kabarkan hasilnya saja. Kalau yang ini saya kabarkan karena ini cukup menarik ya. Ini cukup menarik dan sekaligus menjawab fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Wak Donat, karena yang jawab langsung kan Rudi Simamora. Ya, kalau Rudi Simamora yang jawab, apalagi yang bisa dibantah? Orangnya langsung gitu. Ya, Rudi Simamora disebut gara-gara Paul Jang masuk ke Trapsel. Dan ternyata Rudi Simamora sendiri yang bilang bahwa itu semua fitnah. Maka gugurlah semua statement yang dibuat oleh Wak Donat kan gitu. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi. Dan ya teman-teman ya, di sini saya juga mau menghimbau ya, dan mengatakan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu pengadaan kamera kami untuk kegiatan Jumat Berkah ya. Jadi kami setiap Jumat sekarang kan ada buat Jumat Berkah sejak bulan Januari kemarin. Dan banyak yang bilang, Bang, tampilannya kok jelek, tampilannya kok begini gitu kan. Ya karena itu pakai HP. HP kalau sudah malam tahu sendiri. Kalau siang mungkin HP agak bagus, tapi kalau udah malam dia memang ya pasti kalah. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu untuk pengadaan kamera, ya untuk kegiatan kami dapat menyalurkan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Terus ada yang nanya, Bang, kenapa nggak beli sendiri gitu? Ya, kalau kondisi saya normal, pasti saya beli sendiri dan saya malas buat yang ginian. Tapi memang, ya sejak kondisi gara-gara kasus Wak Donat ini, ya, karena kasusnya Rudi Simamora, saya terimbas dengan luar biasa, kalau mau jujur bilang, ya. Seperti yang saya bilang, saya bayar harga. Saya bayar harga perjuangan. Dan itu membuat kondisi saya sendiri juga babak belur, sehingga yang ginian ya saya nggak mungkin bisa keluarkan lagi. Ya. Jadi saya rasa yang bisa saya lakukan hanya membantu di Jumat Berkah. Ya. Jadi kalau untuk pengadaan ini sementara enggak lah. Bantu-bantuin orang pun ya kita pertimbangkan juga untuk sekarang. Jadi saya pikir ya sudahlah.
Ini resiko kan, resiko perjuangan. Ya kita hadapi saja. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, dapat menyalurkan ke rekening ini. Kalau yang enggak pun, ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Jadi seperti itulah yang bisa kita kabarkan ya. Dan kita masih update, kira-kira nanti bagaimana lagi, apakah Rudi Simamora akan beralih, ya, mengalihkan kuasanya dari tim Wak Donat menuju grup Paul Jang. Karena sebenarnya ini pasti akan jadi polemik juga gitu. Di tempatnya Paul Jang ini lagi jadi polemik tentu saja. Karena orang pasti akan membandingkan. Bagaimana mungkin Agustan ya, yang notabene itu dianggap sebagai musuh, itu bisa mendapatkan simpati sampai 40-an juta, sedangkan Rudi Simamora yang dianggap sebagai pahlawan mereka, jagoan mereka, cuma dapat 1 juta lebih. Ini kan jemplang sekali gitu kan. Jadi pasti ada harapan kalau Paul Jang yang nangani salah-salah bisa dapat lumayan gitu. Ya, di atas Agustan tentunya gitu, bisa di atas Agustan jauh. Ya, jadi kembali lagi, apakah Rudi Simamora berani atau tidak? Tapi ada fakta lagi ya, bahwa ternyata istrinya Rudi Simamora ditakut-takuti untuk jangan berhubungan dengan DPO kan gitu. Ya itulah teroris sebenarnya kawan-kawan. Jadi teroris ini kan adalah orang yang membuat teror, orang yang menakut-nakuti orang lain. Itu namanya teroris. Jadi siapa itu teroris? Ya kalian simpulkan sendirilah. Ya. Jadi ternyata kawan kita itu teroris, kawan-kawan. Dia membuat orang ketakutan. Dia membuat istri orang menjadi ketakutan untuk menerima bantuan. Ya, untuk berhubungan. Kasihan ya. Oke, itu saja yang bisa kita beritakan. Ya, dan teman-teman sendiri yang simpulkan, terutama teman-teman Kristen, bijak-bijaklah. Ya, bijak-bijaklah memilih tontonan, dan kalian sendiri bisa melihatlah mana yang benar, mana yang salah. Mungkin dari saya itu saja. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.